Sampai hari ini terngiang-ngiang di telinga saya. Orang yang gak doyan ke masjid, orang yang gak doyan ngaji, orang yang gak doyan sholat, percis kayak orang gak doyan susu. Ibu tahu susu? Enak gak bu? Kata siapa bu? Kenapa ketawa? Jawabannya kata yang doyan. Betul tidak? Biar kata orang susu enak, susu lezat, susu nikmat, disediakan sama orang yang gak doyan. Saya mau tanya, diminum apa tidak? Diminum apa tidak? Dipaksain juga, apa yang terjadi? Muntah lagi susunya, saudara. Orang yang gak doyan ke masjid, begitu mati dibawa ke masjid, itu pahalanya Allah berikan kembali buat pengurus DKM-nya. Amin dong. Amin dikomandoin. Amin ya Allah. Begitu meninggal dunia, jemaah suruh pada baca Quran berkali-kali khatam. Emang yang mati hidupnya nggak doyan ngaji, saudara. Maka pahala bacaan Qur'annya Allah kembalikan lagi buat yang baca Qur'annya. Yang mati nggak ada manfaat sedikit pun, saudara, karena hidupnya nggak doyan ngaji. Begitu juga dengan orang yang nggak doyan sholat, mati disolatkan. Penuh yang nolak, atas bawah sampai keluar luar, tutup jalanan. Emang yang mati hidupnya nggak doyan sholat, saudara. Selesai sholatkan, pahalanya Allah kembalikan lagi buat mereka yang menyolatkannya. Yang mati tak ada manfaat sedikit pun, sekian banyaknya orang yang nyolatin dia, saudara. Kira-kira hidup kita mau begitu apa tidak? Mau begitu apa tidak? Mati apa sih yang kita bawa? Ya bu, ibu biar cinta sama suami, suami dikubur, ada ibu minum. Anaknya bilang, "Ma, kita pulang yuk." Enggak ada ibu nginep, kesian bapak lu sendirian. Ada begitu bu? Secinta-cintanya bapak sama istri, istri dikubur, ya Allah bu, bapak nomor satu yang nginjek tanahnya paling kencang, batu. Nggak ada yang kita bawa. Yaumana yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang dibawa cuma dua, kain kafan sama dinding ari-ari. Ibu tuh kain kafan dulu, kain termurah di dunia. Saking murahnya nggak bisa digunting, ngebrudul kainnya. Mau nggak mau tuh kain disobek sama dua tangan, baru retak sobekannya. Tuh saking murahnya kain kafan. Ibu mau kenanya bahannya kayak kapan? Lagi terawih mati lampu, kabur semua. Pak, di kuburan ada lubang kecil buat miringin mayat, apa namanya? Liang landak, liang lahat, betul tidak? Selesai mayat dimiringin, ditutup sama papan-papan, apa namanya itu? Dinding ari. Bapak tahu dinding ari? Papan bekas, mulai nyari di bangunan. Makanya warnanya beda-beda, bekas cat, ada merah, kuning, hijau. Ada yang papannya 15, ada yang 20. Kau Ustaz tahu sih, dinomorin percis kayak warung. Pasti kan tuh?
Pastinya semua bakal ngalamin semua itu. Insya makanya masjid yang begini mewah, ayo kita mewahin juga jamaahnya. Amin. Jangan sampai nggak bangun masjid percis kayak bikin kurung batang. Tahu kurung batang? Buat ngangkat apa? Orang mati di kampung-kampung kalau dia meninggal dunia bikin kurung batang pakai apa? Pakai bambu kompak bikinnya. Saya bantu bambu, saya bantu tambang, saya bantu kain, dibikin kurung batang sebagus-bagusnya. Udah jadi, cuma satu yang naik. Jangan sampai nasib masjid kayak begitu, ngebangunnya kompak bener. Saya bantu semen, saya bantu batu bata, saya bantu pasir, bantu ini, bantu itu, dibikin masjid sebagus-bagusnya. Udah jadi, yang ajan dia, yang komat dia, yang imam juga. Makmumnya karpet. Kadang-kadang masjid ramenya malam pertama terawih doang. Betul tidak? Apalagi ibu-ibu paling kompak terawihnya. Ibu bapak kalau terawih luar biasa. Orangnya belum datang mau kenanya duluan. Betul Bu? Ada kalau bapak terawih yang datang kayak duluan. Cuma jeleknya ibu begitu sih kalau terawih, yang ditanya bukan Isya jam berapa, yang ditanya imamnya siapa. Anaknya jawab imamnya engkau bucuk. Ibu pulang lagi. Anaknya nanya enggak jadi mak, enggak deh. Kenapa mak? Jam 12 berulang. Penuh keluar tutup jalanan, sampai pengurus masjid malu sama jamaah saking penuhnya ya Bu ya. Begitu mau sembahyang tarawih pengurusnya sambutan. Yang pertama mohon maaf, yang kedua mohon doa. Mudah-mudahan masjid kita tahun depan Allah lebarkan lagi. Diterima doanya. Mau usah nungguin tahun depan. Pas tanggal 10 juga masjidnya lebar sendiri. Tahu pada kemana jamaahnya. Yang parah malah takbiran. Masa yang takbir kaset. Jamaahnya pulang atu-atu, marbot pakai tidur. Begitu kasetnya berhenti, marbot bangun. Saya pikir mau takbir, kagak kembali kaset doang. Insya Allah kasetnya ke surga. Makanya anak-anak muda ya takbiran di masjid dah. Amin. Setuju nggak Bu? Setuju nggak Bu? Cuma kalau anak muda takbir di masjid, ibu tahu diri dong. Kirimin makanan, ketupatnya, opor ayamnya, semurnya. Kalau anak muda kalau lapar mau pulang, dimakan di masjid. Setuju tidak? Kalau bapak juga begitu, kalau anak muda kumpul di masjid, tahu diri dong. Kirimin kayak Samsung 1 bos, Samsung Ahmed 1 bos, Coca-Cola 1 Sprite 1 kran, es 1 balok. Anak muda gak bakal pulang Bu di masjid Bu, rokok aja. Takbir takbir. Masya Allah. Kadang-kadang malam takbiran anak-anak muda pada nyewa-nyewa mobil Pak. Konvoy terus mau kemari mau ngapain ya Bu ya? Takbir kagak, cuma ngegede-gedein gedung doang. Ngomongin kuping petasan doang. Ada lagi yang parah, anak muda masa takbiran nyewa mobil, begitu keluar yang dikibari bendera seleng. Ya ilaha illallah. Mau takbir mau konser tuh anaknya. Masya Allah. Anak muda ya, anak muda, anak muda. Malam takbiran ramein masjidnya, setuju tidak? Insya Allah. Nah, oleh karena kita kembali kepada masalah bulan suci Ramadan disebut bulannya Al-Quran. Karena di bulan inilah turunnya Al-Quran yang kita kenal dengan malam nuzulun. Ayatnya hafal semua. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi. Di bulan suci Ramadan itulah kata Allah diturunkannya kitab suci Al-Quran. Untuk apa? Yang pertama, hudal linnas, petunjuk buat manusia.
solusi buat manusia, jalan keluar buat manusia menghadapi hidup dan kehidupan dunia dan walaupun akhir-akhir ini kita mulai dihadapkan oleh orang-orang yang punya pemikiran yang kata-kata jauh daripada Al-Quran, bahkan bertolak belakang daripada Al-Quran, bahkan gak sedikit yang berani menghina dan mencela Al-Quran. Mungkin di antara anak muda yang punya internet, yang punya Twitter, membaca di sana Bu, ada sekelompok orang yang mengatakan bahwasanya syariat Islam sudah tidak bermutu, syariat Islam sudah kadaluarsa, syariat Islam sumber konflik, syariat Islam sumber perpecahan, syariat Islam sumber kerusuhan. Oleh karena syariat Islam sudah tidak sesuai lagi dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena di Indonesia sudah tidak layak lagi ditegakkan syariat Islam. Jawab yang jujur, ini fitnah bukan? Ini fitnah bukan? Kalau fitnah saya mau tanya, wajib kita luruskan tidak? Wajib luruskan tidak? Wajib saudara. Kita khawatir hal ini akan membuat ibadul muslimin min islamihim, menjauhkan umat Islam dari ajaran Islamnya. Sekarang aja dikit-dikit udah mulai kelihatan lupa. Ibu saya tanya, jawab yang jujur Bu ya. Bapak diam. Bu, orang Islam sekarang lebih ingat akikah anaknya apa ulang tahun anaknya? Jawabnya nggak kompak. Ulang tahun digede-gedein, akikah dilupain. Betul tidak? Anak muda udah lupa dengan Islam yang merupakan rahmatan lil, mereka rame-rame mengganti dengan istilah Valentine. Betul tidak? Betul tidak? Bu, mana yang halal, nikah apa zina? Nikah apa zina? Kok kenyataannya orang nikah lagi ibu sewon? Betul Bapak? Kalau bapak-bapak nikah lagi boleh nggak? Terima kasih. Ibu-ibu suaminya mau nikah lagi boleh nggak? Katanya halal tadi. Coba kita lihat bukti kecil yang ada di lingkungan kita saudara. Sudah mulai banyak perbuatan-perbuatan ibadul muslimin min islamihim, menjauhkan umat Islam dari ajaran Islamnya. Indahnya akikah, laki-laki potong kambing berapa ekor, perempuan malamnya tasmiyah, ngundang jamaah, gunting rambut, kasih nama sambil aswaqal. Indah tidak? Ulang tahun itu ibadul muslimin min islamihim, man syubbiha lahum faminhum. Siapa di antara kita yang ngaku Islam suka niru-niru perbuatan orang-orang di luar Islam, maka kita kata Nabi tidak berbeda dengan mereka saudara. Ulang tahun itu bodoh. Bagaimana enggak bodoh? Udah tahu lilin mau ditiup pakai dinyalain. Orang kan kalau punya otak, lilin mau ditiup nggak pakai dinyalain ya. Simpen aja di laci. Jawab yang jujur, umur makin panjang makin pendek, tapi nyanyinya ego ya. Orang sini ada nggak yang ulang tahun? Ego ya. Bukan kata Zainuddin, kata Allah, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala. Secara hitungan umur emang bertambah, tapi secara hakikat
kejadian kita makin berkurang. Betul? Umur nambah, mata yang terang mulai. Yang tadi dua matanya berubah jadi, maaf ya kacamata. Betul tidak? Badan yang sehat mulai sakit-sakitan. Baru 40 tahun, asal kurang. Betul tidak? Betul tidak? Ikutin syariat Islam. Jangan kita jauhkan syariat Islam. Anak muda mesti bangga dengan Islam, rahmatan lil. Jangan diganti sama Valentine. Valentine bukan budayanya orang Islam. Betul tidak? Ngasih coklat setahun sekali, mending super queen. Coklatnya cuma payung. Hadiah wajib yang gopek. Jawab yang jujur. 1 Januari sama 1 Muharram, ramean mana? Ramean mana? Luar biasa, saudara. Maka nanti di akhir zaman kata Rasulullah, masajiduhum amirah wa hiya khirab minal huda. Masjid-masjid kelihatannya ramai, tapi sayang sunyi dari petunjuk. Terbukti belum? Terbukti belum? Terbukti Pak Bu, lagi bulan puasa nih, masjid rame. Ngapain? Konser. Perasaan dulu kita masih kecil, kalau ada anak muda main gitar depan masjid disembur orang tua, saudara. Sekarang main band di masjid, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi. Orang-orang di luar Islam dipakai pakaian Islam, lenggak-lenggok di atas panggung di pelataran masjid, saudara. Ceramah cuma 5 menit, main bandnya sampai setengah 1 jam, saudara. Betul tidak? Yang nyanyi pakai anting semua, mending emas tutupan akuan. Itu tugas ustaz nasehatin yang begitu, bukan bersekutu dengan budaya-budaya mereka. Betul apa tidak? Tadi pagi Bu, jadwal saya tuh khutbah Jumat di Masjid Kubah Emas Depok. Tapi saya dengar kabar ini malam ada konser segala macam. Saya telepon pengurusnya, mulai hari ini saya berhenti jadi khatib di Masjid Kubah Emas Depok. Saya malu, masjid yang saya banggakan kan dipakai buat ibadah, tapi dipakai buat maksiat. Kira-kira kalau ada band Bu, Pak, orang datang mau ngaji atau melihat band? Mau ngaji mau melihat band? Sedih Pak, merasa prihatin yang luar biasa. Amirah wa hiya khirab minal huda. Ramai kelihatannya, tapi jauh dari petunjuk sekarang. Mudah-mudahan asa ada nggak begitu. Walaupun dibayar gede kayak apa? Jangan. On masjid bikin panggung, si Inul, Bupeng, habis masjid kita udah. Betul tidak? Bu, perempuan jangankan tubuhnya, sautul mar'ati Allah, suaranya perempuan itu aurat. Makanya perempuan azan boleh nggak? Khutbah Jumat boleh nggak? Nggak boleh. Biar mubaligahnya ustazah besar, tetap nggak boleh. Coba kalau boleh, ribet nggak? Pengurus masjid ngumumin, insya Allah untuk Jumat depan khotib dan imam Mama Dede.